Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Pak, sehat ya Pak? Perlu jadi sapu ya Pak ya, nyuma banyak monggo-onggo nampak kan? Kau sobik je monggo kau dek mengeroti, kau sendek mangan. Tapi tidak apa Pak. Walaupun nak mengantuk, insyaallah duduk kita dinilai oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadiran Allah Bapak Ibu sekalian di subuh yang sejuk. Kan sejuk kini Pak ya. Memang lama kini ko bakal lolok ya Pak. Maka di subuh yang sejuk ini, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah lunakkan hati sehingga kita bisa datang berkumpul di rumahnya yang mulia ini melaksanakan salah satu syariat yang agung dalam agama kita, yaitu salat subuh berjamaah. Tak lama setelah salat subuh berjamaah kita laksanakan, insyaallah setelah itu kita akan melaksanakan salat syuruk atau salat isyraq. Ya. Dan di antara salat isyraq itu Bapak Ibu sekalian, kita isi pula dengan man kharaja an baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, dengan menuntut ilmu. Insyaallah tiga-tiganya mulia di sisi Allah Ta'ala, dan tiga-tiganya kita dapatkan pada subuh yang mulia ini. Alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Ta'ala, pada subuh ini Bapak Ibu sekalian kita akan coba membahas sebuah ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah. Surat apa nama Pak? At-Taubah. Surat At-Taubah ini kan memang surat yang terkenal selain surat Yasin nih Pak ya. Wong kadang tuan tu baca apa Bu? Surat Yasin. Ya kan? Padahal surat itu sebenarnya bukan Yasin aja ya Pak ya, banyak. Tapi kita lazimkan tidak apa-apa. Ya, itu bagian daripada upaya kita melazimkan ayat di antara ayat Al-Quran, surat di antara surat Al-Quran. Surat Taubah itu terkenal karena memang satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah. Ya. Semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Khusus untuk surat Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Apa penjelasannya? Itu banyak penjelasan Bapak sekalian. Bukan itu sekarang yang akan kita bahas. Cuma saya sampaikan sedikit. Memang pertama, karena surat At-Taubah itu adalah, ya, pendapat pertama mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang isinya tentang perang. Ya. Maka untuk menunjukkan ketegasan Allah di sini, makanya surat itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya kasih sayang. Pendapat yang lain mengatakan bahwa surat ini, ya, karena dia masih sambungan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Karena dia sambungan sifatnya, maka tidak dimulai dengan Bismillah. Yaitu pendapat para ulama Bapak sekalian. Ya, tapi intinya ya memang surat ini isinya tentang perang Bapak sekalian. Dan memang banyak sekali di dalam surat ini ayat-ayatnya tegas sekali isinya. Ya. Nah, salah satu ayatnya Bapak sekalian ini juga bercerita tentang perang, tapi menarik. Ya, karena bercerita tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada subuh itu Bapak sekalian kita akan banyak berkisah, dan kita akan coba ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Menarik Bapak sekalian. Ya. Ayatnya ayat 119.
Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Pernah dong ayatnya Pak ya? Sering bahkan. Yaitu surat At-Taubah ayat 119 boleh Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan selalulah kamu bersama-sama orang yang jujur, kata Allah Ta'ala. Itu ayatnya Pak, singkat tapi padat. Allah menyebutkan dalam ayat ini 3 sifat yang mulia Bapak sekalian. Sifat yang pertama yaitu iman, sifat yang kedua yaitu takwa, sifat yang ketiga jujur. Dalam satu ayat pendek ada 3 sifat mulia langsung disebutkan oleh Allah Ta'ala. Nanti saya sampaikan. Ya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu di antara 89 ayat. Jadi ada 89 ayat Bapak sekalian yang disebut dengan, oleh para ulama menyebutnya, ayat ini disebut dengan Nida'atur Rahman li'ibadihil mu'minin. Nida'at itu artinya, nida' itu panggilan Bapak sekalian. Ar-Rahman itu nama Allah. Panggilan-panggilan dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih yaitu Allah, li'ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman. Ciri-ciri ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Maka ada 89 ayat tu Pak, termasuklah ayat tentang puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan-panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada hambanya yang beriman. Maka ada kitab tuh Pak, kami dulu di pesantren belajar. Ya, judulnya 99 Nida'atur Rahman. Dia apa 99? Kan ayatnya cuma 89. Karena ternyata ada 10 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas. Itu ya. Maka dilengkapi menjadi 99. Bapak Ibu sekalian, dan ini menjadi bukti bahwa Allah sayang kepada orang beriman. Sehingga salah satu bukti sayang Allah itu diingatkan Bapak sekalian. Ya, ada 89 ayat yang langsung Allah ingatkan orang-orang beriman, dan ini merupakan bukti Allah sayang kepada mereka. Supaya jangan tersilap, supaya jangan tersalah. Salah satu ayatnya Allah katakan, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan selalulah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ya, ayat ini Bapak Ibu sekalian ada asbab nuzulnya. Asbab, sebab-sebab nuzul turun, sebab-sebab turun ayat ini ada. Ya, berhubungan dengan salah satu sahabat yang mulia. Nama sahabat itu Bapak Ibu sekalian adalah Ka'ab bin Malik. Siapa nama Pak? Ka'ab bin Malik. Ini sahabat yang mulia Bapak sekalian. Beliau ini cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, loyal berjuang dalam Islam. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, namanya Ka'ab bin Malik. Tapi beliau pernah tersilap, tersalah Bapak sekalian. Makanya ayat ini turun berkenaan dengan beliau. Apa silap salah beliau Bapak Ibu sekalian? Namanya manusia ya. Salap dan silah Ka'ab bin Malik Bapak Ibu sekalian adalah beliau tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Perang apa Pak? Perang Tabuk. Bapak Ibu, perang Tabuk itu adalah perang terakhir yang dilakukan, diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan perang ini bukan sembarangan perang Pak. Tidak sembarang perang. Karena perang Tabuk itu adalah perang di antara perang yang terberat yang pernah diikuti oleh Rasulullah. Di apa boy? Karena lawannya berat. Lawannya waktu itu adalah pasukan dan pemerintahan negara Romawi Bapak sekalian. Dan masa itu Romawi itu adikuasa, superpower, ya, adidaya. Tentunya Pak ya, negara besar, penduduknya banyak, pasukannya terkenal kuat-kuat, besar-besar, bagak-bagak. Jumlahnya pun banyak. Dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin tidak sebanding. Ya. Tapi ya, Nabi harus berperang dengan mereka untuk mempertahankan agama ini.
Maka terjadilah perang itu di daerah yang disebut dengan Tabuk namanya, Pak. Dan Tabuk ini tidak lodokek tuh, Pak. Dari Madinah menuju Tabuk jaraknya adalah 750 km. Dan masa itu, ya, dalam sejarah dikatakan para perang Tabuk itu waktu itu sedang musim panas bayeyo. Ya, terbayang dah awak kalau di Mekah Madinah tu angin, tak contoh angin ke awak tu, Pak. Kalau Bapak Ibu yang sudah naik haji tentu tahu itu, Pak. Ya kan, kalau pergi umrah naik haji pas lo mau semangat. Ya, adik ambo kini S3-nya di Madinah sekalian. Ambo ya belum diberikan rezeki sampai ke sana. Tapi sering komunikasi sama adik yang di Madinah itu, S3 dia di sana. Apa kata dia, bang kalau di Siko malam mai kalau musim angin itu, ya kalau mawa aso duduk tapi api unggunnya. Itu maka kalau di situ AC itu bukan barang yang apa, Pak? Bukan barang mewah di situ tuh, Pak. Memang kewajiban di situ. Saking panasnya, malam saja panasnya luar biasa, apalagi siang musim panas seperti itu. Nah, musim panas luar biasa seperti itu, mereka harus menempuh jarak berjalan kaki itu 750 kilo, Pak. Berat lah itu. Sangat-sangat, makanya banyak nak tolak pai, Pak. Dan kebanyakan yang datang, ikut ini Bapak sekalian tentunya adalah orang-orang munafik. Yang imannya hanya di lisan saja, tapi di hati mereka tidak mengakui keimanannya. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah dengan izin Allah menangkan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, badannya kecil-kecil, jumlahnya seketek, tapi Allah menangkan melawan kaum pasukan Romawi. Pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kemenangan luar biasa, Bapak sekalian. Sampai Nabi di Madinah waktu itu, baulah kemudian orang-orang yang tak ikut ini datang kepada Rasulullah. Semuanya menyampaikan alasan masing-masing. Tentu orang munafik pandainya baduto, Pak, Bu. Pandai baduto. Segala macam disampaikan, ya Rasulullah, kaki dan sakit, ya Rasulullah, tidak bisa pair. Ya Rasulullah, tanganku sakit, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini semua. Segala macam alasan, Pak. Ya, dan Rasulullah dengan sifat pengasih penyayangnya, sifat lembutnya Bapak Ibu sekalian, diterima oleh Nabi. Oke, tidak apa-apa, dimaafkan. Sampailah kepada 3 orang Bapak sekalian, 3 orang. Salah satunya di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Tidak berani untuk berjumpa dengan Rasulullah karena dia tidak ikut perang. Ya, tidak ikut berperang. Sementara dia ini bukan orang munafik. Diakui oleh Rasulullah sendiri. Bukan orang munafik, Bapak sekalian. Maka datanglah beberapa orang munafik yang kawan-kawan dia kepada Ka'ab ini, datang ke rumah. Hai Ka'ab, datanglah kepada Rasul. Dia datang. Sobuin alasan. Potang dia datang iya. Dan sampein alasan pada duto punya. Jadi itu kia-kia, Pak. Tapi Nabi percaya wajahnya. Dimaafkan sama Rasulullah. Maka dalam waktu itu Bapak sekalian, Ka'ab ya bergejolak hatinya, Pak. Ya, baduto dan atau jujur elo ya. Kalau duto selamat dan bahaya. Tapi kalau jujur kok bahaya. Karena tak ikut perang itu bahaya Bapak sekalian. Kalau tak punya alasan, fasik hukumnya. Ya, Nabi ikutnya tidak ikut dok. Alasan tidak ada. Kenapa Ka'ab tak punya alasan Bapak sekalian? Maka kemudian dia dengan memberanikan diri Bapak sekalian, datang dia ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, bersama 2 orang sahabat yang lain, 3 orang mereka Bapak sekalian. Ya, kemudian dia bercerita, ya Rasulullah, ya, engkau tak ikut berperang, kata Nabi SAW. Betul ya Rasulullah. Apa alasanmu, kata Nabi SAW? Waktu itu bergejolak, Pak. Duto atau jujur? Iya kan? Nah, kalau uang kebanyakan pasti berduto, Pak, cece alasan. Tapi ternyata tidak dengan Ka'ab bin Malik. Imannya mengatakan jujur saja. Maka dia kemudian mengatakan apa? Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada sedikit pun alasan yang akan aku sampaikan di hadapanmu ya Rasulullah. Selama ini aku payah, kinilah sonang ya Rasul. Dulu dia tidak punya kebun, kinilah punya kebun. Dulu orang punya bini anak, kini ada anak bini. Dan demi Allah, itulah yang menghalangiku untuk ikut berperang bersamamu pada peristiwa Tabuk kemarin ya Rasulullah. Sekarang silahkan berikan hukuman kepadaku, kata
kata sahabat yang mulia ini. Ya, kemudian apa terjadi Bapak sekalian? Mendengar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mukanya merah Bapak sekalian, bongi Nabi. Tapi Nabi hargai, dia jujur, ya, dia jujur. Maka waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian suruh pulang, pailah pulang. Kalian bertiga pulang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai wang di rumah Bapak sekalian, hati lega, tapi tentu perasaan takut Bapak sekalian, apa gak akan yang terjadi ya? Karena ini besar sekali ini hukumannya sebenarnya. Waktu itu Bapak sekalian, datanglah seorang utusan Rasulullah SAW, berdiri dia di hadapan, ya, di hadapan orang-orang semua di depan pasar itu, buat pengumuman. Apa kata orang ini Bapak sekalian? Mulai hari ini semua orang di Madinah tidak boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Sopo aja lah. Coba, itu hukumannya. Sampai Allah berikan ketentuan atas mereka. Dimaafkan atau dihukum lebih lanjut. Ya, mulai dari itu Pak, tidak ada seorang juang di Madinah yang omo bacito sama Ka'ab bin Malik. Bahkan ketika Ka'ab bin Malik mengucapkan salam aja, bosu jo kawan, wassalamualaikum, tidak dijawab doang. Nabi dijawab nih, tapi tidak, Nabi itu tidak. Jadi itu aja Pak. Karena Nabi ya, tapi yang lain tidak diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak itu kata Ka'ab, diceritakan oleh beliau, bumi yang luas ini demi Allah, kata beliau. Ini ayatnya juga dijelaskan. Bumi yang luas ini terasa begitu sempit rasanya. Tidak ada yang mau bercita jawab, seorang je Pak. Terbayang dah awak Pak, ha? Jangan kan satu negeri deh, satu RT je tidak ada yang mau bercita jawab. Sempit dunia Pak. Kan ya Pak ya? Apalagi kalau awak biasa bacito. Ka'ab bin Malik ni orang biasa bercerita Pak. Biasa awak mungkin biasa mengandai lah. Dan dia ni pandai berbicara. Maka kalaulah dia mengucapkan alasan sebenarnya dengan kepandaian dia berbicara itu, Rasul pasti akan percaya. Dan tidak ada. Karena dia terkenal dengan itu, pandainya bacito. Ya, pandai bacito. Tapi dia memilih jujur walaupun itu berat. Semenjak itu Bapak-Bapak sekalian, ya, tidak ada orang bercita oleh uang inyo salam pun tidak dijawab di uang Bapak sekalian. Dan itu terjadi selama 40 hari lamanya. Lama deh Pak ya, lebih sebulan tidak bercita uang seorang jo. Sakit kepala ada Pak. Ya, datangnya ke pasar cuma tidak ada aja. Datangnya ke mana cuma tidak ada jadi duit doang. Ya, 40 hari Bapak sekalian, datang lagi utusan Rasulullah. Ya, datang ke rumahnya, ke rumah Ka'ab bin Malik. Apa kata utusan ini? Ya, ini luar biasa lagi sekalian. Apa kata utusan ini? Mulai hari ini bahkan istrimu sendiri tidak boleh berbicara dengan bini, tidak boleh. Potang lebu beliau Pak. Kini bini pun tidak boleh bicara dengan Ka'ab bin Malik. Tambah sempit dunia Pak. Ya, tambah sempit. Waktu itu kemudian kata Ka'ab, aku pulangkan sementara istriku supaya dia tidak melanggar perintah Rasulullah. Dia takut melanggar perintah Rasulullah SAW. Dipulangkannya Pak. Barulah pada hari yang ke-50 Bapak-Ibu sekalian, turunlah ayat 118 surah Taubah tadi. Wa 'alal thalathatil ladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang Allah tunda taubatnya, yaitu Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya, yang menyatakan ayat ini Allah terima taubat mereka dan Allah sangat menghargai kejujuran mereka. Itu inti ayatnya Bapak sekalian. Barulah disambung ayat 119-nya, bunyinya ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah kamu bersama orang-orang yang jujur. Siapa orang jujur itu? 3 orang kok. Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya ayat ini luar biasa Bapak sekalian. Ayat inilah yang kemudian mengangkat nama Ka'ab bin Malik. Dia sahabat mulia, tapi biasa ajanya, tidak dikenal oleh orang. Tapi akhirnya karena jujur di hadapan Rasulullah, walaupun berat, namanya diingat dan dikenang, dicatat oleh kaum muslimin sampai akhir zaman kemuliaannya sebagai orang yang jujur di hadapan Rasulullah walaupun berat.
Dia apa wak membahas hadis ini Bapak Ibu sekalian, ayat ini Bapak Ibu sekalian? Karena ayat ini berhubungan dengan pembahasan hadis kita, ya, yang sudah kita mulai pembahasannya kemarin, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arbaun, ada ompek perkara kata Rasul. Idza kunna fika, jika 4 hal ini ada pada dirimu, fala alaika, maka jangan khawatir, jangan risau, jangan gundah gulana, idza ma fataka minad dunya, bahkan jika dunia harus lepas dari tanganmu kata Rasulullah. Apa yang 4 itu Bapak sekalian? Potong lawak bahas yang pertama. Yang pertama kata Rasulullah, hifzu amanah, menjaga amanah. Ingin tenang, ingin bahagia, ingin tidak terjadi apa-apa, tidak punya beban dalam hidup ini, pastikan kita menjaga amanah. Itu yang pertama kemarin Pak. Yang kedua apa kata Rasulullah? Kalau ingin tenang bahagia hidup dunia akhirat, maka pastikan kita sidqu hadis. Kalau berbicara itu jujur. Itu hubungan Bapak sekalian. Maka kalau orang jujur tuh Pak, ya, orang jujur itu memang berat. Tapi kalau sudah dia jujur, lope sudah Pak. Kan ya Pak ya? Lepas semua. Makanya para ulama kemudian mendefinisikan apa makna jujur. As-sidqu. As-sidqu itu kan asal katanya sad, dal, qaf. Ya, orangnya disebut dengan sadiq, sifatnya disebut dengan as-sidqu, jamaknya adalah sadiqun. Kalau ayat ini kan ma'as sadiqin, ma'a itu huruf jar. Kalau ada huruf jar sebelum isim, maka dia kemudian menjadi majrur, ma'as sadiqin, bukan ma'as sadiqun ya. Nah, apa makna as-sidqu Bapak sekalian? Para ulama menerjemahkan secara bahasa, as-sidqu itu artinya adalah al-quwwah atau asy-syuja'ah. Apa arti al-quwwah asy-syuja'ah Bapak sekalian? Al-quwwah itu artinya kuat, bagak. Asy-syuja'ah itu artinya berani. Maka jujur itu kuat, jujur itu berani. Kira-kira topik atau enggak Pak? Topik Pak ya. Maka biasanya kalau uang jujur, uang lui, uang jujur biasanya pasti bagak. Bagak itu enggak lo mesti koden bagak sampai lah, enggak cuma turut sekalian. Bagak itu biasanya apa? Mental bagak. Ya jujur Pak. Ya kan? Apa adanya. Biasanya uang jujur itu berani. Enggak ada bebannya Pak, itu berani ya. Tapi kalau sudah dibaitan segala macam itu tidak akan berani lah Pak ya, karena tidak jujur. Maka jujur itu kuat, jujur itu berani, dan hanya orang-orang kuat dan orang-orang beranilah yang bisa jujur. Itu mantap ulama itu memberikan definisi sekalian ya. As-sidqu huwa al-quwwah wasyuja'ah. Ya, jujur itu adalah kuat dan berani kata para ulama. Itu hebat luar biasa. Ulama itu memberikan ya definisi Bapak sekalian. Karena memang seperti itu. Ya, coba tengok Bapak sekalian. Kalau dalam rumah tangga ya, seorang suami itu akan kuat kalau dia biasa jujur. Ya, seorang suami kalau biasa jujur di hadapan istri biasanya kuat Bapak sekalian. Walaupun kuat itu kan tidak mesti fisik ya. Kuat itu apa maksudnya? Ini dihargai oleh istri. Apapun yang diucapkan oleh bininya percaya bini Pak. Diikuti dek bini. Ke kanannya ke kanan sodopai. Anak bini ke kanan sodopai. Ke kiri. Ya. Jongkok. Tiarap semua. Karena biasa jujur. Istrinya menghargai, respect bersawak orang kini. Ya kan? Respect itu kan menghargai Bapak sekalian. Kenapa? Karena apapun yang diucapkan pasti dia lakukan. Ya, pasti dia lakukan jujur, tidak ada bertutur Pak. Maka kalau suami yang jujur Bapak sekalian pasti dihargai dan dimuliakan oleh istrinya. Sebaliknya kalau biasa bertutur, itu tuh bahaya Pak. Ya, di HP, ya kan? Sebanyak-banyak ada tukang kredit 1, tukang kredit 2. Kosan isi anak gadis uang saudara. Umpama Pak ya. Tukang kredit 1 tuh janda sebelah rumah. Ya kan?
Tukang kredit 2, anak gadis di simpang Ampek Sitan. Nomor tukang kredit, isi kosan anak gadis sama jando. Maka kalau menelpon uang lu Bapak Ibu sekalian, nampak diangkat dia bini, bang ada tukang kredit menelpon. Itulah sakit kepala. Jangan diangkat. Itu bahaya. Banyak utang awak kayaknya. Kalau diangkat bekok ya tontu dia bekok. Jangan diangkat. Padahal jangan. Itu biasa tidak jujur Bapak sekalian. Sekali waktu tontu dek bini kosan jando kosan Bapak sekalian. Ditukau lah dek bini le gulo semua garam dibuat merek gulo dek. Membuat kopi lah laki Bapak sekalian. Dibuat gulo ya. Pas diminum apa dek masin cuniko ya. Ditanya lah bini, dek yang apa dek masin gulo kini? Ini apa bang buat tadi? Gulo tu tulisan gulo. Oh itu cek merek juga gulornya bang. Isi garam. Ya, apa dia buat macam itu? Hanya yok di HP abang nampak ada dayan tukang kredit kosan isi jando sebelum. Ya sekalian. Itu kalau tidak jujur, rusak rumah tangga Bapak sekalian. Kalau tidak jujur, rusak rumah tangga. Semenjak itu tidak akan respect lah Pak. Tidak akan percaya oleh. Jujur pun dia duto aja bang, ya kan itu kan. Ya biasa duto. Maka kalau orang biasa jujur Bapak sekalian, itu respect. Ya, istri respect, menghargai, menghormati, ya kan. Anak pun demikian juga. Dan sebaliknya juga, istri yang jujur dihargai oleh suami. Kan ya Pak ya, istri yang jujur. Anak juga demikian. Kita kan anak semua Bapak sekalian. Bapak pun umur awak kini, kita ini anak. Kita ini punya ayah, punya ibu. Iya kan? Ada yang masih hidup semua awak, ada yang sudah meninggal. Ya, maka pastikan kita menjadi anak yang jujur Bapak sekalian. Ya, dan itulah kunci keberhasilan rumah tangga. Jujur. Dan biasanya orang jujur kuat, biasanya orang jujur itu berani Bapak sekalian. Ya, makanya salah satu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-amin, orang yang bisa dipercaya. Ya, dipercaya karena apa? Karena beliau memiliki sifat yang mulia, itu jujur. Kita sudah sampaikan Bapak sekalian. Ya, kalau orang-orang jahiliyah dulu, mereka itu pergi berangkat berdagang segala macam itu kan berbulan-bulan lama Pak. Maka mereka tidak percaya kepada kawannya, mereka lebih percaya kepada Rasulullah yang nyata-nyata mereka musuhi Bapak sekalian, tapi mereka percaya dengan kejujuran Rasulullah SAW. Maka jujur itu kunci kebahagiaan Bapak sekalian. Jujur itu kunci kebahagiaan. Pastikan kita jujur. Ya, dan banyak kisah Bapak sekalian saya sampaikan. Tadi awak ya mengatakan bahwa kita akan berkisah dan kita akan ambil ya hikmah pelajaran dari kisah-kisah luar biasa ini. Salah satunya apa? Ya, Umar bin Khattab itu Bapak sekalian. Beliau ini kan ya adalah khalifah yang kedua setelah Rasulullah meninggal ya. Meninggal Rasulullah, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selesai Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa beliau inilah Islam itu menjadi-jadi Pak. Dalam sejarah dikatakan 2/3 dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Dan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Karena memang beliau itu luar biasa sekali memimpin. Banyak sekali ya inovasi-inovasi beliau itu di dalam negara itu yang terjadi zaman itu. Sampai sekarang masih dilakukan. Ya. Nah, kebiasaan beliau Bapak sekalian, beliau ini bahasa kini kan belusukan. Belusukan tuh ya, tapi hendaknya sebelum menjabat dan belusukan Bapak sekalian ya, setelah menjabatnya belusukan. Belusukan itu kan turun. Kelilingnya Madinah tuh Bapak sekalian. Beliau keliling Madinah. Dan riwayat dikatakan dia tidak akan tidur kecuali selesai memeriksa semua rumah kaum muslimin. Itu Umar Bapak sekalian. Tidak akan loloknya dong sampai selesai memeriksa semua rumah kaum muslimin. Ada atau tidak yang belum makan. Kalau belum makan ditanya. Kalau tidak punya makanan dikasih Bapak sekalian. Itu tiap malam seperti itu. Rupanya Bapak sekalian, jam 2 atau sekitar jam 2 jam 3, dek ponek berjalan menyandaulah beliau di sebuah rumah. Ya, menyandau di sebuah rumah Bapak sekalian, sayup-sayup jam 3 itu terdengar adanya percakapan 2 orang.
wanita Bapak sekalian. Satu orang nenek dengan cucunya, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini. Ini kan masyhur kisahnya Pak. Ya, apanya nenek cakap Bapak sekalian, nak, ya, kami lu bantu ya, kayak cucunya, ya kan? Karena nenek ini terkenal dengan mereka pedagang susu. Susu awak alhamdulillah laris, mantap. Tapi jumlah tidak banyak loh. Kini tolong campur susu itu dengan air. Ya kan tuan doang. Campur. Apa kata cucunya Bapak sekalian? Bagaimana kalau Umar tahu? Nek, sudah apa kalau Umar tentu tu bongi ke awak dihukum masuk. Nak kan tuan orang. Ai malam jam 2 jam 3. Di mananya tentu? Tidak ada yang tahu kata beliau. Maka kemudian cucu nenek tadi kemudian menangis Bapak sekalian, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Tuhannya Umar tidak tidur, Nek. Tuhannya Umar tak tahu, menangis dia Bapak sekalian. Mendengar cucu tadi menangis dan menyampaikan kalimat itu Bapak sekalian, pulanglah Umar. Painya kuma langsung dijagon sodo anak ada Bapak sekalian, anak yang laki-laki semua. Ya, anak yang laki-laki dibangunkan. Jago. Jam 3 subuh Bapak sekalian. Siapa di antara kalian yang nak menikah? Jam 3 subuh dijagon anak sodo, tiba-tiba bertanya siapa yang nak mani? Tentu apa lo ya kok? Jam 3 subuh disuruh menikah, ya kan? Tidak ada yang menjawab masih konyang menikah. Tapi ternyata ada satu orang Bapak sekalian, anak beliau ini yang bernama Asim, ya. Asim ini umurnya belum sampai 20 tahun, Pak. Ogaknya ya dan siap menikah. Itu pun karena aku menghargaimu ya. Ya kan? Karena aku menghargaimu, saya siap. Maka waktu itu sekalian sok pagi langsung diatur menikah kali. Anak seorang raja menikah dengan rakyat jelata penjual susu Bapak sekalian. Sok pagi langsung menikah kali. Asim dengan wanita ini. Nah, ternyata Bapak sekalian, setelah mereka menikah, lahirlah seorang anak yang bernama Abdul Aziz namanya. Siapa nama Pak? Abdul Aziz. Abdul Aziz ini kemudian menjadi pemimpin, menikah juga, kemudian lahirlah seorang anak yang dia kasih dengan nama Umar juga. Ya, berarti masih keturunan Umar bin Khattab ya Pak ya. Maka nama orang ini terkenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Biasa kok nama tentu doanya Pak. Ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz inilah kejayaan terbesar setelah kejayaan Umar bin Khattab. Di mana waktu itu apa? Hampir semua orang yang ingin berzakat payah nak menyalurkan zakatnya Pak. Ponyong kemana kan diodong. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat, ini panjang kisah sebenarnya Umar bin Abdul Aziz Pak ya. Kalau dia nak berzakat, itu ada orang yang berzakat sekalian, ambu yang berzakat, bapak yang berzakat, mancai uang nak menemo itu terpasuk keliling Madinah orang waktu itu. Berketuk pintu rumah satu persatu Bapak sekalian. Pak, mau Pak nemo zakat dayan. Sorry, enggak lah. Kami banyak di rumah. Ya, banyak kami turunnya enggak temo kami. Padahal enggak sebenarnya Pak. Tapi Umar bin Abdul Aziz kemudian menanamkan mental kaum muslimin itu mental kaya. Itu Umar bin Abdul Aziz Bapak sekalian. Kejayaan kedua terbesar sejarah kaum muslimin setelah Umar bin Khattab dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang merupakan keturunan daripada Umar bin Khattab yang lahir dari ya rahim wanita penjual susu yang jujur. Jadi jujur itu kuat loh sekalian. Dan melahirkan keberkahan yang luar biasa. Berkah harta, berkah keturunan. Apa kisah lain Bapak sekalian? Ini kisah nyata saya sampaikan semua. Tadi sahabat, sekarang tabi'in. Ya, ada nama tabi'in ini Sabit. Apa nama Pak? Bu? Sabit. Ini kisah nyata juga. Sabit ini dari kalangan tabi'in Bapak sekalian. Beliau ini terkenal suka menuntut ilmu, manca ilmu itu kemana-mana. Musafir. Pokok terdongor situ ada guru hebat. Payunya kok itu Pak. Berbulan-bulan perjalanan. Sabit ini. Ya. Sampai dia kemudian berjalan menuju sebuah tempat untuk belajar ilmu. Di perjalanan tentu ponek bontinya suwanto. Bonti suwanto nampak sungai. Mandilah beliau Bapak sekalian. Dan seketik sojuk ayu. Tentu kalau sojuk pawik
Lita. Awak perjalanan jauh, tiba-tiba lewatlah sebuah apel Bapak sekalian. Ini kan kisah juga masyhur Pak, ya kan? Lewat sebuah apel dimakan pawik lita tak terkonang leh. Digigit pertama, kedua, ketiga, yang keempat betul konang. Astagfirullah. Iku apel punya siapa? Bukan aku. Yang joleh lah makan lah gigi. Baulah suri itu sadar iku punya uang Bapak sekalian. Bangkit dia pakai kain dicai, ditelusuri sungai itu sampai ke hulunya Bapak sekalian. Dicai, bosulah adanya, nampak satu satu kebun isinya adalah apel Bapak sekalian. Ditanya lah orang situ, Pak, iku siapa punya kebun apel Pak? Oh, yang punya kebun itu mah. Maka ditunjuklah Bapak sekalian. Sampai di rumah Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal? Disampaikan oleh beliau cerita tadi. Saya musafir, mandi, sedang mandi letak pawi, makan apel, bau bapa gigi, bau tokonang, astagfirullah, iku apel uang. Demi Allah, takkan bisa lolok dan wahai Tuhan kecuali engkau halalkan apel tadi untukku. Itu kalau orang beriman cerita Bapak sekalian. Apel nak tuntut uang seorang orang 3 gigi. Tapi dia ingin halalkan itu karena takut kepada Allah Ta'ala. Maka apa kata Tuhan tadi Bapak sekalian? Kalau begitu demi Allah tidak akan aku halalkan apel itu, kata beliau, kecuali engkau mau menikah sama anak dan. Tapi yang harus engkau ketahui, kata bapak tadi, anak dan dulu buta, tangannya pontong, kakinya tidak ada. Itu kan kisah nyata Bapak sekalian, kisah nyata. Itu salah satu tabi'in itu, namanya Thabit. Ya, kemudian karena takut kepada Allah, yang penting halal tadi makanan, ya, maka dia kemudian mengatakan, saya terima wahai Tuhan, yang penting engkau halalkan apel tadi. Kalau tidak bisa lolok, semua duit tak konang dia tahu. Ya, apelnya Pak. Ada macam itu zaman kini Pak. Ada Pak, insya Allah ada. Kiawak insya Allah. Amin. Ya, maka waktu itu terjadi, diterima Bapak sekalian. So pagi menikah kali. Ya, karena sebenarnya apa? Bapak ini tahu, ini payah tuh mencium jujur tuh Pak. Payah tuh mencium jujur kan? Apel aja, apalagi yang besar dari apel. Iya kan? Payah mencium jujur, maka diangkat jadi menantu. Tapi ingat, anakku buta, tangannya pontong, kaki tidak ada. Maka pada malamnya Bapak sekalian datang laki-laki ini ke kamar istrinya Bapak sekalian. Tokojuinya kan? Itu kan kisah nyata itu, tokojuinya. Ya kan, nampaklah dirinya wanita yang cantik jelita, lengkap semuanya. Tidak ada cacat Bapak sekalian, cantik, rupanya rebutan satu kampung. Sebanyak-banyak anak nama nikah jinya Bapak sekalian, ditolak semuanya. Ikut tiba-tiba datang langsung diterima. Maka ditanya, apa dia ayah kau menyabik buto? Apa dia ayah kau menyabik pontong tangan? Apa menyabik kaki tidak ada? Rupanya apa? Mata buta karena tak pernah melihat yang haram. Tangan pontong karena tak pernah memegang yang haram. Kaki pun tak ada karena tak pernah pergi ke tempat yang haram itu punya. Alhamdulillah. Thabit menikah dengan wanita ini Bapak sekalian. Dua-duanya manusia yang mulia. Satu terkenal dengan kejujurannya, yang satu terkenal dengan menjaga kehormatannya. Kemudian mereka menikah, lahirlah anak yang disebut, yang mereka namai dengan Nu'man. Nama anaknya siapa Pak? Nu'man. Maka lengkap namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit itu nama asli dari Imam Abu Hanifah. Itulah imamnya kaum muslimin hari ini. Jadi Imam Abu Hanifah itu Pak. Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Thabit. Itu tuh kisah dia. Dan itu kisahnya nyata. Dan dia kemudian menjadi ulama zaman ini Bapak sekalian. Ulamanya umat hari ini. Siapa yang tidak tahu dengan Abu Hanifah? Imam kaum muslimin yang 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanbali, Imam Abu Hanifah. Satu-satunya imam di antara 4 imam besar yang profesinya berdagang Bapak sekalian, yaitu Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah. Itu mulia Pak, dia pemulia. Itu hebat. Dia apa hebat? Dokulikan ya Pak ya. Kenapa hebat? Karena berdagang tuh godang tuh cobaan Bapak sekalian. Ya. Orang kalau berdagang tuh berat cobaan ujiannya. Ya. Kenapa demikian? Karena berdagang tuh Bapak sekalian, karena saya juga termasuk pedagang. Ya. Kalau berhasil kita berdagang tuh Bapak sekalian, jujur dalam berdagang itu luar biasa. Karena
kesempatan untuk tidak jujur itu terbuka lebar, Pak. Ya. Ini awak menggali gulo, ya kan, awak timbanglah 1 kilo. Jangan ibu-ibu kalau sampai di rumah ditimbang balik adanya, Pak. Jarang sekali. Kan ya kan? Dan awak tentu itu, tidak akan ditimbang ibu sampai di rumah. Dibuat 9 mato, tidak akan tentu doang. Kira-kira begitu. Makanya ayatnya jelas, wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi orang-orang yang al-mutaffif. Ya, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, jika menimbang terhadap manusia dikurangi timbangannya. Ya. Maka berdagang itu godang cobaan ujiannya, Pak. Karena mudah untuk tidak jujur. Ya ndak jangan diuji uangnya sampai di rumah. Awas gak acuan, kok sampai di rumah dan timbang balik. Jangan Bapak sekalian. Sampai di rumah karena dibuka dibuat langsung, enggak ada ditimbang uang. Percaya aja uang kan? Iya. Maka besar kemungkinan kita tidak jujur tuh berdagang sekalian. Makanya kalau bisa jujur, surga, Pak. Itu pedagang tuh. Makanya luar biasa posisi berdagang tuh sekalian. Makanya 10 orang yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah pedagang. Dan Nabi pun menyebutkan Bapak sekalian, at-tajir, pedagang kata Nabi SAW, as-saduqul amin, yang jujur lagi bisa dipercaya. Nabi menyebutkan pedagang. Ya cik pedagang aja di dunia, enggak pedagang. Tapi Nabi menyebutkan pedagang sekalian. Ma'asyuhada wan nabiyyin was-siddiqin. Dia nanti di dalam surga bersama para syuhada, bersama para nabi dan orang-orang jujur. Apa maksudnya? Karena Nabi tahu berdagang itu berat cobaan dan ujiannya. Ya, itu yang pertama. Maka kalau bisa jujur ketika berdagang itu luar biasa. Ya, maka satu-satunya ulama yang 4 itu, imam yang 4 itu, ya, yang posisinya, profesinya berdagang adalah Imam Abu Hanifah. Contoh jujurnya apa Bapak sekalian? Beliau pernah, ya, beliau ini kan berdagang segala macam. Salah satu barang dagangan beliau Bapak sekalian adalah kain sutra. Kualitasnya bagus, nomor 1 Bapak sekalian di Kufah itu. Terkenal beliau. Nah, beliau ini kan punya mitra. Bersawa anak buah lah, ratusan anak buahnya, Pak, ya kan? Maka beliau punya kain, biasanya dijual di anak buahnya pakai paso-paso. Maka ada satu orang mitranya Bapak sekalian, ya, datang kepada beliau mengambil kain untuk dijual. Waktu itu kemudian, ya, Abu Hanifah berpesan kepada beliau. Apa kata Abu Hanifah? Ya, tolong jualkan kain ko di pasotan, tapi kau nang, iko kain banyak ancak-ancak sodo. Tapi ada satu kain yang cacat seketek ujung. Kalau ada orang membeli, tolong sampaikan supaya orang tadi tidak menyosalnya membeli, tidak ugi. Lah, itu puasanin tolong tekonang. Maka kemudian apa terjadi? Pailah, ya, mitra beliau tadi ke pasar tadi Bapak sekalian untuk berdagang karena memang kainnya bagus, kualitas nomor 1 dijual. Ya, habis saudara Pak, alhamdulillah habis semua. Ya, tapi ternyata dia lupa dengan pesan Abu Hanifah untuk menyampaikan kalau ada yang membeli kain kau sampaikan ada cacat di ujung seketek. Maka datanglah dia ke Imam Abu Hanifah Bapak sekalian dengan bangga, dengan senang hati. Assalamualaikum wahai Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kain petang? Alhamdulillah laku saudara Imam. Oh mantap. Jadi sampean pesan petangnya? Kata Imam. Ayo itu terlupa Imam. Tapi wong udah seketik sonang dah. Kain lu ancak sodok, ya kan? Oh, Masya Allah, astagfirullah. Nak seketik bangi Imam Abu Hanifah. Jangan pulang-pulang sudah ikut. Itu kira-kira begitu bahasa awak sekalian. Jangan engkau pulang kecuali semua uang itu engkau berikan kepada orang duafa, kata Imam Abu Hanifah. Sodo di bank Pak. Awak tak akan ada cuni turun Pak. Ya, karena kejujuran Imam Abu Hanifah. Itu Bapak sekalian, ya. Ya, waktu habis sudah Pak ya. Sebenarnya banyak lagi kisah sebenarnya tentang kejujuran ini dan bagaimana kejujuran itu sekalian, ya, akan memberikan keberanian, memberikan kekuatan, dan kejujuran itu akan melahirkan keberkahan Bapak sekalian. Salah satunya adalah keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam keturunan Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami sendiri, lebih dan kurang kami mohon maaf.
kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.